Tangisan yang pertama kali terdengar. Jam di dinding ruang produksi menunjukkan pukul 22.47. Lampu neon di atas kepalaku berkedip pelan. 1, 2, mati. Lalu menyala lagi. Malam itu aku lembur sendirian. Suara mesin yang biasanya memekakan telinga sudah berhenti sejak 1 jam lalu. Pabrik terasa asing tanpa deru produksi. Hanya tersisa dengungan kipas angin besar di langit-langit dan suara langkahku sendiri yang menggema di lantai semen. Gudang bahan baku berada di sisi paling belakang bangunan. Gelap, lembab, dan jarang sekali dibuka malam hari. Aku sebenarnya sudah hampir pulang ketika suara itu pertama kali terdengar. Awalnya pelan, seperti suara anak kucing yang terjepit. Aku berhenti melangkah, diam, mendengarkan. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan kucing. Itu tangisan. Tangisan perempuan. Terseduh, tertahan. Seperti seseorang yang mencoba menangis tanpa ingin didengar. Bulu kuduku berdiri. Ah, paling cuma suara angin. Gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi gudang itu tertutup rapat. Tidak ada ventilasi yang cukup untuk membuat suara seperti itu. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dari arah gudang bahan baku. Aku menelan ludah. Logikaku berusaha bekerja. Mungkin ada karyawan yang tertinggal. Mungkin ada yang terluka. Mungkin aku cuma terlalu lelah. Langkah kakiku bergerak pelan menuju lorong belakang. Setiap langkah terasa berat. Lampu di lorong menuju gudang lebih redup dari biasanya. Bayanganku memanjang aneh di dinding. Tangisan itu semakin jelas. Terseduh, pilu, seperti orang yang sangat kesakitan. Aku berdiri tepat di depan pintu gudang. Tangisan itu berhenti, mendadak, seperti seseorang sadar sedang didengar. Jantungku berdegup keras. Aku tempelkan telinga ke pintu besi. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang terasa terlalu sunyi. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu. Tapi aku teringat sesuatu. Gudang itu selalu dikunci. Dan kuncinya dipegang supervisor. Aku mundur 1 langkah. Mungkin benar hanya halusinasiku. Aku memutuskan pulang. Tapi sepanjang perjalanan menuju parkiran, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Aku menoleh. Kosong. Hanya lorong panjang dengan lampu redup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali hampir terlelap, suara tangisan itu seperti terngiang kembali di telingaku. Besok paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Aku langsung mencari Pak Rahmat. Satpam yang sudah bekerja di pabrik itu lebih dari 15 tahun. Dia sedang duduk di pos sambil minum kopi hitam. "Pak, semalam Bapak dengar sesuatu dari gudang?" Tanyaku hati-hati. Pak Rahmat terdiam. Tangannya yang memegang cangkir berhenti di udara. Dia menatapku lama. "Jam berapa?" Tanyanya pelan. "Sekitar jam 10 lewat. Hampir 11. Pak Rahmat menghela napas panjang. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat dadaku terasa dingin. "Kamu juga dengar ya?" Dunia terasa seperti berhenti beberapa detik. "Jadi itu bukan cuma saya?" Pak Rahmat menggeleng pelan. "Sudah beberapa kali." Aku menelan ludah. "Kenapa nggak dilaporkan, Pak?" Dia tersenyum tipis. Bukan senyum biasa. Lebih seperti senyum orang yang sudah lelah menjelaskan sesuatu yang tak pernah dipercaya. "Sudah pernah." Terus. Dibilang cuma suara tikus. Aku terdiam. Pak Rahmat melanjutkan dengan suara lebih pelan. 3 orang sebelum kamu juga pernah dengar." 3 orang? Iya. Dan mereka semua nggak lama setelah itu resign. Jantungku berdegup lebih kencang. "Kenapa resign?" Pak Rahmat menatap ke arah bangunan pabrik yang berdiri diam di bawah matahari pagi. Katanya nggak kuat. Karena suara itu. Dia tidak menjawab, hanya menyeruput kopinya. Aku mencoba tertawa kecil untuk mengusir ketegangan. "Mungkin cuma sugesti ya, Pak?" Pak Rahmat berdiri. Sebelum masuk kembali ke pos, dia menepuk bahuku pelan. "Kalau nanti kamu dengar lagi,
Aku menunggu kelanjutannya. Jangan pernah jawab. Aku membeku. Jawab apa, Pak? Dia tidak menjawab. Dia hanya masuk ke pos dan menutup pintu. Sepanjang hari itu aku berusaha melupakan percakapan tadi pagi. Aku fokus bekerja, menghitung stok, menyusun laporan. Tapi setiap kali jam mendekati pukul 10 malam, dadaku mulai terasa tidak nyaman. Dan ketika jam dinding kembali menunjukkan pukul 22.47, lampu di atas kepalaku kembali berkedip. 1, 2, mati. Lalu menyala lagi. Dan dari arah gudang bahan baku, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat, dan terdengar seperti memanggil namaku. Kalau kalian berada di posisi saya, sendirian di pabrik malam hari, dan mendengar tangisan seperti itu dari gudang yang selalu terkunci, apa yang akan kalian lakukan? Masuk dan mencari tahu? Atau pura-pura tidak dengar? Demi keselamatan sendiri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Menurut kalian, itu benar suara arwah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Dan kalau kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gudang bahan baku itu, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena setelah malam itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Gudang yang selalu terkunci. Tangisan itu tidak lagi terdengar seperti kebetulan. Malam kedua, jam yang sama, pukul 22.47. Dan suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya terseduh. Seperti seseorang yang menangis karena menahan rasa sakit yang terlalu lama dipendam. Aku berdiri membeku di tengah lorong. Suara itu tidak berasal dari luar bangunan. Bukan dari parkiran. Bukan dari ruang produksi. Itu dari dalam. Dari gudang bahan baku. Gudang yang selalu dikunci. Dan kuncinya hanya dipegang satu orang. Supervisor lama, Pak Darto. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Siang harinya aku memperhatikan gudang itu lebih saksama. Pintu besinya besar, catnya mulai mengelupas. Ada gembok tambahan di samping kunci utama. Seolah-olah benar-benar ingin memastikan tidak ada yang masuk atau keluar. Aku bertanya pada salah satu karyawan lama, Rian, gudang itu memang jarang dibuka ya? Rian menoleh cepat. Seolah takut ada yang mendengar. Kenapa nanya gitu? Cuma penasaran. Soalnya hampir nggak pernah lihat orang masuk. Rian terdiam sebentar. Lalu mendekat. Lu belum lama kerja di sini kan? Iya, baru 3 bulan. Dia mengangguk pelan. Dulu nggak begitu. Maksudnya? Dulu gudang itu sering dipakai. Tapi sejak kejadian 2 tahun lalu, semuanya berubah. Jantungku berdegup lebih cepat. Kejadian apa? Rian menelan ludah. Ada kecelakaan kerja. Aku diam. Seorang pekerja perempuan. Bagian sortir bahan baku. Masih muda. Katanya tertimpa tumpukan karung. Aku mencoba membayangkan. Karung-karung berat bertumpuk tinggi. Lantai semen. Tidak ada cukup pengaman. Dia meninggal? Tanyaku pelan. Rian mengangguk. Di tempat. Udara terasa lebih berat. Terus? Besoknya, gudang langsung ditutup. Cuma itu. Rian menatapku aneh. Cuma itu? Lu kira kejadian kayak gitu kecil? Maksud gue, keluarganya? Santunan? Berita? Rian terdiam lama. Lalu menggeleng. Gue nggak pernah dengar kabar lanjutannya. Namanya siapa? Rian terlihat ragu. Aku lupa. Tapi katanya anaknya orang sini juga. Anak orang sini. Artinya bukan orang luar kota. Harusnya kabar seperti itu cepat menyebar. Tapi aku tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Seolah-olah memang sengaja dilupakan. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya langsung pada Pak Darto. Dia sedang memeriksa laporan stok di ruangannya. Pak, mau tanya soal gudang belakang. Dia tidak langsung menatapku. Tanya apa?
Katanya dulu ada kecelakaan kerja ya. Tangannya berhenti bergerak. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Sudah lama. Jawabnya singkat. Korban meninggal ya, Pak? Pak Darto akhirnya menatapku. Tatapannya tajam. Kenapa kamu tanya-tanya soal itu? Aku mencoba terlihat santai. Cuma dengar cerita dari teman. Dia menutup map laporan dengan suara sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Itu kecelakaan murni. Sudah selesai. Tidak perlu dibahas lagi. Selesai bagaimana, Pak? Maksudnya selesai ya selesai. Nada suaranya berubah tegas. Kerja saja yang benar. Jangan dengar gosip. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan makin tidak nyaman. Kalau memang kecelakaan biasa, kenapa seperti ada yang disembunyikan? Malamnya, aku sengaja menunggu lagi. Jam 22.40. Aku berdiri lebih dekat ke arah gudang. Jantungku berdetak kencang bahkan sebelum suara itu muncul. Pukul 22.47. Lampu lorong berkedip. Dan tangisan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini, aku yakin itu bukan hanya suara sedih. Itu suara ketakutan. Seperti seseorang yang terjebak. Aku memberanikan diri melangkah sampai tepat di depan pintu gudang. Tangisan itu terdengar jelas dari balik pintu besi. Aku bisa mendengar napasnya. Terputus-putus. Seperti orang yang mencoba berbicara di sela tangis. Tanganku gemetar mendekati pintu. Siapa di dalam? Suaraku hampir berbisik. Tangisan itu berhenti. Sini. Lalu, terdengar suara lirih. Sangat pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu. Dan suara itu memanggil namaku. Darahku terasa mengalir mundur. Aku mundur satu langkah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada orang di dalam. Gudang itu terkunci. Dan kuncinya ada pada Pak Darto. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di belakangku. Aku menoleh. Pak Rahmat berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat. Kamu dengar lagi, kan? Aku hanya bisa mengangguk. Dia berjalan mendekat dengan langkah berat. Sudah kubilang. Tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya memanggil namaku. Suara itu seperti berbisik. Tolong. Aku menatap Pak Rahmat. Pak, itu bukan cuma suara biasa. Dia menutup mata sejenak. Lalu berkata pelan. Gudang itu memang selalu dikunci. Tapi kadang, dia menatap pintu besi itu dengan wajah kosong. Yang di dalam tidak pernah benar-benar pergi. Tangisan itu berubah menjadi isakan panjang. Seperti seseorang yang putus asa. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir. Mungkin ini bukan hanya tentang hantu. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar terjadi di gudang itu. Sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin, aku baru saja terlibat terlalu deh. Lalu, tepat pukul 22.47, layar berkedip. Garis-garis statis muncul, gambar pecah, dan kamera mati. Aku menatap Pak Rahmat. Sering begini. Dia mengangguk pelan. Setiap jam segitu. Setiap hari. Tidak tiap hari, tapi sering. Aku merasa perutku mengeras. Kenapa nggak diperbaiki? Sudah pernah. Teknisi bilang nggak ada masalah. Kami mencoba memutar rekaman malam sebelumnya. Hal yang sama. Pukul 22.47. Kamera gudang mati. Tapi malam 3 hari lalu. Rekaman berbeda. Kamera tidak langsung mati. Gambar tetap menyala beberapa detik lebih lama. Dan disitulah aku melihatnya. Di antara tumpukan karung bahan baku. Ada sesuatu. Sosok. Putih pucat. Seperti bayangan perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tubuhnya tidak bergerak. Hanya berdiri. Menghadap ke arah kamera. Napas di dadaku terasa tertahan. Pak, lihat itu. Pak Rahmat mendekat ke layar. Tangannya gemetar saat menunjuk.
Itu bukan karung. Aku memundurkan rekaman beberapa detik. Sosok itu tetap di sana, diam. Lalu tepat sebelum kamera mati, kepalanya sedikit miring, seperti menyadari sedang diperhatikan. Dan layar langsung gelap. Ruangan CCTV terasa lebih dingin dari biasanya. Pos itu, kata Pak Rahmat pelan. Aku menghentikan rekaman di frame saat sosok itu terlihat paling jelas. Kami saling berpandangan. Besok kita tunjukkan ke Pak Darto, kataku. Pak Rahmat ragu. Tapi kalau ini cuma gangguan gambar. Pak, itu bukan gangguan. Keesokan paginya, aku menemui Pak Darto lagi. Aku membawa hasil tangkapan layar dari rekaman. Dia sedang duduk di ruangannya seperti biasa. Pak, ini rekaman CCTV 3 hari lalu. Dia menerima kertas itu dengan ekspresi datar. Lalu wajahnya berubah. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku yakin. Dia mengenali sesuatu. Ini cuma bayangan, katanya cepat. Bayangan apa, Pak? Karung, cahaya, gangguan kamera. Tapi kenapa selalu jam 22.47 kameranya mati? Dia berdiri, menatapku lebih tajam dari sebelumnya. Kamu terlalu banyak mikir. Pak, ada yang aneh di gudang itu. Suasana ruangan mendadak tegang. Pak Darto berjalan mendekat. Lalu dengan suara rendah, hampir berbisik, dia berkata, "Kalau kamu dengar suara itu lagi." Aku teringat ucapan Pak Rahmat. Jangan pernah jawab. Aku menatapnya. Kenapa, Pak? Dia terdiam beberapa detik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu berkata pelan, "Karena kalau kamu jawab, berarti kamu mengaku bisa mendengarnya." Memangnya kenapa kalau saya dengar? Dia menatap ke arah pintu ruangan, memastikan tak ada yang lewat. Lalu kembali menatapku. Tidak semua orang bisa mendengarnya. Darahku terasa dingin. Maksudnya? Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia merobek kertas tangkapan layar itu menjadi 2, lalu 4, dan membuangnya ke tempat sampah. Fokus kerja. Sore itu suasana pabrik terasa berbeda. Beberapa karyawan berbisik saat melihatku lewat. Seolah-olah kabar tentang pertanyaanku sudah menyebar. Malamnya, aku memutuskan sesuatu. Jika kamera mati jam 22.47, aku akan berada tepat di depan gudang saat itu terjadi. Jam 22.45, aku berdiri di lorong. Sendirian. Jantungku berdetak keras. Pukul 22.46. Tinggi. Pukul 22.47. Lampu berkedip. Dan dari dalam gudang, tangisan itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan hanya tangis. Terdengar seperti suara sesuatu bergeser. Seperti karung berat yang diseret pelan di lantai semen. Aku menahan napas. Tangisan berubah menjadi isakan cepat. Lalu, terdengar suara pelan dari balik pintu besi. Sangat pelan, namun jelas. Buka. Tanganku gemetar. Gudang itu terkunci. Dan kuncinya ada pada Pak Darto. Tapi saat aku melihat ke arah gagang pintu, aku menyadari sesuatu. Gembok tambahan yang biasanya tergantung di samping tidak ada di sana. Pintu gudang sedikit terbuka. Pintu gudang terbuka sendiri. Gembok itu tidak ada. Aku yakin setiap malam sebelumnya, gembok tambahan itu selalu tergantung di samping kunci utama. Berat, berkarat, tidak mungkin salah lihat. Tapi sekarang, tidak ada. Pintu gudang terbuka sedikit. Cukup untuk menciptakan celah gelap seperti mulut yang menganga. Tangisan itu terdengar dari dalam. Lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi samar. Bukan lagi jauh. Sekarang terasa dekat. Sangat dekat. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Logikaku berteriak untuk pergi. Tapi rasa penasaranku lebih kuat. Siapa di dalam? Suaraku hampir tak terdengar. Tangisan berhenti. Tinggi. Lalu terdengar suara napas. Pelan. Berat. Seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu. Aku mendorong pintu itu perlahan.
Besi tua berderit panjang. Bau lembab langsung menyergap hidungku. Campuran debu, karung basah, dan sesuatu yang amis. Lampu gudang redup. Hanya satu lampu gantung yang menyala, bergoyang pelan seolah tertiup angin, padahal tidak ada jendela terbuka. Tumpukan karung bahan baku menjulang tinggi di kanan kiri. Bayangan mereka menciptakan lorong-lorong sempit. Tangisan terdengar lagi. Dari dalam. Lebih dalam. Aku melangkah masuk. Pintu di belakangku perlahan menutup sendiri. Suara klik kecil terdengar. Aku menoleh cepat. Pintu tertutup rapat. Jantungku menghantam dada. Tenang, ini cuma angin, bisikku pada diri sendiri. Tapi tidak ada angin. Gudang itu pengap. Tinggi. Tangisan kembali terdengar. Kali ini dari arah kiri. Aku mengikuti suara itu, melewati tumpukan karung. Setiap langkah membuat debu tipis beterbangan. Lalu aku melihatnya. Di sudut gudang, ada bercak gelap di lantai semen. Tidak besar, tapi cukup jelas. Seperti noda lama yang pernah dibersihkan, namun tidak pernah benar-benar hilang. Aku berlutut perlahan. Jantungku berdegup keras. Tangisan berubah menjadi isakan lirih tepat di belakangku. Aku membeku. Napas dingin terasa menyentuh tengkuku. Perlahan. Sangat perlahan. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dekat noda itu, ada sesuatu. Sebuah kartu identitas. Tertutup debu. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku meniup debunya. Tulisan di kartu itu mulai terlihat. Foto seorang perempuan muda. Wajahnya polos. Rambutnya diikat sederhana. Di bawahnya tertulis nama Siti Rahma. Bagian sortir bahan baku. Tanganku terasa dingin. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi entah kenapa, wajah di foto itu terasa familiar. Tangisan berubah menjadi pelan. Seperti lega. Lalu terdengar suara sangat dekat di telingaku. Dingin. Aku berdiri cepat. Gak ada siapa-siapa. Suaraku bergetar. Lampu gudang tiba-tiba berkedip keras. Klik. 2 kali. Lalu mati. Gelap total. Tangisan berubah menjadi suara terisak yang lebih cepat. Seperti panik. Aku mencoba berjalan menuju pintu. Tapi dalam gelap, tumpukan karung terasa seperti dinding yang memindahkan arah. Lalu, terdengar suara berat. Seperti sesuatu jatuh. Karung, atau seseorang. Lampu menyala lagi, dan saat cahaya kembali menerangi gudang, aku melihatnya. Di antara tumpukan karung sebelah kanan, sesosok perempuan berdiri, diam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaian kerjanya kusam. Tubuhnya sedikit miring, seperti seseorang yang menahan beban berat. Aku tidak bisa bergerak. Dia tidak mendekat. Tidak menyerang, hanya berdiri, dan perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke arah noda di lantai, lalu ke arah tumpukan karung paling tinggi, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Air mata mengalir dari balik rambutnya, tapi wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Lampu kembali berkedip, dan saat stabil kembali, dia sudah tidak ada. Gudang kembali kosong, hanya aku. Dan suara napasku sendiri. Tangisan itu berhenti. Benar-benar berhenti. Tapi sebelum aku sempat merasa lega, aku melihat sesuatu di tumpukan karung yang tadi dia tunjuk. Ada bagian karung yang tampak tidak rata. Seperti pernah dibuka lalu dijahit kembali. Aku melangkah mendekat. Tanganku menyentuh permukaan kasar karung itu. Dan saat aku menekannya, terdengar suara berbeda dari yang lain. Lebih padat, bukan seperti isi bahan baku biasa. Jantungku kembali berdegup tidak teratur. Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras dari belakang. Cahaya lorong masuk menerangi ruangan. Pak Darto berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan di dalam sini?" Suaranya tegas, tapi ada ketakutan di dalamnya. Aku menoleh padanya, masih memegang kartu identitas di tanganku. "Pak, Siti Rahma itu siapa?"
Wajahnya langsung berubah. Bukan marah, bukan heran, tapi takut. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin, ini bukan hanya soal suara tangisan. Ini tentang sesuatu yang dikubur. Dan mungkin, belum pernah benar-benar ditemukan. Kebenaran yang disembunyikan. Wajah Pak Darto berubah saat aku menyebut nama itu. Siti Rahma itu siapa, Pak? Ulangku. Tanganku masih menggenggam kartu identitas yang kutemukan di sudut gudang. Dia tidak langsung menjawab. Matanya bergerak cepat ke arah tumpukan karung yang tadi disentuhku. Lalu kembali menatapku. Keluar, katanya pelan. Bukan nada marah. Lebih seperti perintah yang dipenuhi rasa takut. Kami berdiri di lorong gudang. Lampu kembali stabil. Tapi suasana terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Apa yang kamu lihat di dalam? Tanyanya. Aku menatapnya lurus. Pak, 2 tahun lalu memang cuma kecelakaan. Dia terdiam lama. Lalu menghela napas panjang. Kamu tidak tahu apa-apa. Makanya saya tanya. Beberapa detik hening. Akhirnya dia duduk di bangku kayu dekat dinding lorong. Seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan beban. Itu bukan kecelakaan murni, katanya pelan. Jantungku berdegup keras. Gudang waktu itu kelebihan muatan. Sudah diperingatkan berkali-kali. Terus kenapa tetap dipakai? Target produksi. Tekanan dari atas. Aku merasakan sesuatu mengeras di dalam dadaku. Siti Rahma tertimpa tumpukan karung. Pak Darto mengangguk pelan. Tumpukan itu tidak stabil. Tapi tetap disuruh dipercepat. Dia di bagian bawah. Aku terdiam. Dia masih hidup waktu itu. Lanjutnya, dunia terasa berhenti. Maksudnya, dia tidak langsung meninggal. Suara Pak Darto mulai bergetar. Kami dengar dia menangis. Tanganku terasa dingin. Tangisan. Dia terjepit. Kami coba angkat, tapi terlalu berat. Forklift sedang dipakai di depan. Kenapa tidak panggil ambulans? Kami panggil, tapi dia menutup wajahnya dengan tangan. Manajemen datang duluan. Darahku terasa naik ke kepala. Apa yang mereka lakukan? Pak Darto menatapku. Kalau kasus ini sampai keluar, pabrik bisa ditutup. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu alasan untuk membiarkan orang mati, Pak. Dia tidak menjawab. Keheningannya sudah cukup. Siti Rahma meninggal di situ, katanya pelan. Dan setelah itu, kasus dicatat sebagai kecelakaan kerja biasa. Tanpa investigasi besar. Keluarganya diberi kompensasi kecil, dengan syarat tidak memperpanjang masalah. Aku merasakan kemarahan yang sulit dijelaskan. Kenapa gudang ditutup? Pak Darto menatap ke arah pintu besi. Karena sejak malam setelah kejadian, kami mulai mendengar suara itu. Tangisan. Awalnya cuma samar, lalu makin jelas. Setiap jam 22.47. Kenapa jam itu? Itu jam saat dia akhirnya berhenti menangis. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Jadi tangisan yang kudengar adalah sisa suara seseorang yang pernah terjebak di sana. Saya melihatnya, Pak. Wajahnya menegang. Melihat siapa? Sosok perempuan. Berdiri di antara karung. Pak Darto menutup mata. Kamu bukan yang pertama. Aku terdiam. 3 orang sebelum kamu juga melihat. Kenapa tidak dibongkar saja gudangnya? Kenapa tidak dipindahkan semuanya? Dia tertawa kecil. Tawa pahit. Karena noda itu tidak pernah hilang. Noda. Bekas darahnya sudah dicat ulang, disemen ulang, tapi tetap muncul. Tubuhku terasa merinding. Tangisan itu bukan untuk menakuti. Itu seperti pengulangan momen terakhirnya. Tangisan orang yang terjebak. Dia tidak ingin balas dendam, kataku pelan. Pak Darto menatapku heran. Dia cuma ingin didengar. Lorong kembali sunyi. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam gudang. Bukan tangisan keras, hanya isakan kecil.
seperti seseorang yang lelah. Pak Darto menunduk. Saya dengar dia waktu itu. Katanya pelan. Saya dengar dia minta tolong. Tanganku mengepal. Kenapa tidak selamatkan dia? Aku mencoba. Suaranya meninggi, lalu melemah. Tapi kami kalah oleh ketakutan. Ketakutan kehilangan pekerjaan. Ketakutan pada atasan. Ketakutan pada tanggung jawab. Dan sekarang, ketakutan pada suara yang tidak pernah berhenti. Aku menatap pintu gudang. Mungkin dia tidak bisa pergi karena kebenarannya belum selesai. Pak Darto terdiam. Kalau kasus ini dibuka lagi, pabrik bisa tutup. Kalau tidak dibuka, tangisan itu tidak akan pernah berhenti. Suasana kembali hening. Lalu terdengar sesuatu yang berbeda dari dalam gudang. Bukan tangisan, bukan isakan, tapi suara seperti hembusan napas panjang. Pelan, seperti seseorang yang mulai lega. Aku menoleh ke arah Pak Darto. Pak, mungkin ini bukan soal hantu. Lalu apa? Ini soal rasa bersalah. Dan mungkin, rasa bersalah tidak akan pernah berhenti menghantui, sampai kebenaran benar-benar diungkap. Tangisan yang berhenti. Malam itu aku tidak pulang. Aku duduk di depan gudang bersama Pak Darto. Tidak ada lagi yang disembunyikan di antara kami. Hanya keheningan dan rasa bersalah yang terlalu lama dipendam. Jam di dinding lorong bergerak pelan. Pukul 22.40. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Pak Darto pelan. Aku menatap pintu gudang. Apa yang seharusnya dilakukan dari dulu? Dia tahu maksudku. Melaporkan ulang. Membuka kembali kasus lama. Meskipun risikonya besar. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut pada tangisan itu. Aku merasa takut pada kemungkinan jika suara itu terus diabaikan. Pukul 22.47. Lampu berkedip. Dan tangisan itu terdengar lagi. Tidak keras, tidak panik, hanya lirih. Seperti seseorang yang kelelahan menunggu. Aku berdiri, mendekati pintu gudang. Maaf, ucapku pelan. Tangisan itu berhenti sesaat. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi 2 tahun lalu. Tapi aku janji, suaramu tidak akan diabaikan lagi. Tinggi. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu terdengar satu isakan terakhir. Sangat pelan. Seperti napas yang akhirnya dilepaskan. Esok paginya, aku mengirim laporan anonim ke Dinas Ketenagakerjaan. Semua detail yang ku ketahui kutuliskan. Jam kejadian. Nama korban. Kelebihan muatan gudang. Tekanan produksi. Semua. Beberapa hari pertama tidak terjadi apa-apa. Tangisan itu masih terdengar. Tapi berbeda. Tidak lagi panik. Tidak lagi memanggil namaku. Hanya seperti gema yang perlahan memudar. Seminggu kemudian, pabrik kedatangan tim inspeksi. Suasana menjadi tegang. Beberapa dokumen lama dibuka kembali. Gudang diperiksa. Tumpukan karung dibongkar. Dan di sudut yang dulu kutemukan kartu identitas itu, lantai kembali digali. Di bawah lapisan semen baru, ditemukan noda lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Berita itu akhirnya sampai ke keluarga Siti Rahma. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, namanya disebut kembali. Bukan sebagai kecelakaan biasa, tapi sebagai korban kelalaian. Beberapa karyawan lama dipanggil untuk dimintai keterangan. Pak Darto termasuk salah satunya. Dia tidak membela diri. Dia hanya berkata satu kalimat. Kami takut kehilangan pekerjaan, tapi kami kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam setelah inspeksi selesai, aku kembali berdiri di lorong gudang. Jam menunjukkan pukul 22.46. Aku menunggu. Jantungku berdebar. Pukul 22.47. Lampu berkedip. Aku menahan napas. Tinggi. Tidak ada tangisan. Tidak ada isakan. Tidak ada bisikan. Hanya suara kipas tua berputar pelan. Aku berdiri lebih lama. Menunggu. Tetap tidak ada apa-apa. Untuk pertama kalinya,
Gudang itu terasa kosong. Bukan kosong yang menakutkan, tapi kosong yang tenang. Beberapa hari kemudian, keluarga Siti Rahma datang ke pabrik. Mereka berdiri di depan gudang, membaca doa, meneteskan air mata. Tapi bukan air mata ketakutan, air mata perpisahan. Aku berdiri agak jauh. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada seseorang berdiri di sampingku. Bukan dengan rasa dingin, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ringan. Seperti beban yang akhirnya dilepaskan. Sejak malam itu, tangisan dari gudang bahan baku tidak pernah terdengar lagi. Tidak jam 22.47. Tidak kapanpun. Gudang itu akhirnya digunakan kembali. Tapi dengan sistem keamanan baru. Batas muatan jelas. Prosedur diperbaiki. Dan setiap kali aku melewati lorong itu, aku selalu teringat satu hal. Terkadang, yang paling menghantui bukanlah arwah, tapi rasa bersalah. Dan suara orang kecil yang pernah kita pilih untuk abaikan. Karena pada akhirnya, setiap tangisan ingin satu hal yang sama. Didengar.